Oke, kembali lagi bersama gua di sini Aryo di Hey Jurnal dan sekarang gua mau ajak kenalan sama cewek dari Instagram. Ketawa lagi. Kenapa belum kenal kan? Iya benar-benar kita belum kenal. Halo Kak, namanya siapa? Halo, namaku Abigail, biasa dipanggil Bigel, kalau nggak dipanggil Mama. Kok dia panggil Mama Kak? Soalnya aku bawel kayak Mama. Oh gitu. Iya. Jadi apa namanya? Yang berhubungan dengan mama tuh pasti bawel gitu ya? Iya, bener. Nah, contohnya ini. Oh, masa sih? Oh ya belum kenal, belum kenal. Belum kenal, belum kenal. Kesibukannya apa aja nih? Bigel sekarang. Kalau aku sih kebetulan sebenarnya baru saja resign dari tempat kerjaku, aku lanjut ngurusin freelance-freelanceku. Oh, kalau boleh tahu apa nih kerjaannya? Apakah berat? Kerjanya sebelum resign, iya berat banget. Karena aku sendiri pegang job ada 3. Jadi aku Wow, punya, banyak banget. ya, jadi aku punya full time job itu di Aura Esports sebagai manajer. Terus aku punya 2 freelance. Yang pertama itu aku personal manager dari YouTuber, sama yang kedua itu aku Wow, caster. wow, keren. Berarti Bigel ini full di ini ya di bidang-bidang kreatif ya. Ya, kurang lebih begitu. Nah, ngomong-ngomong soal e-sport nih, Mm-mm. e-sport kan, berarti kan ini berarti sering tanding keluar gitu dong. Iya, kurang lebih begitu. Ada yang di Indonesia, ada yang keluar juga. Nah, menurut Bigel sendiri gimana nih? Apa namanya perkembangannya gitu loh. Dulu orang tuh kalau turnamen game itu biasanya kan antar warnet gitu. Mm-mm. Sekarang sampai ada panggung segala macam, terus sampai ada Piala Dunia Presiden ya kalau salah Piala apa sih? Piala Piala Indonesia Presiden, Presiden ya. ya Piala Oh ya Presiden. itu, Sampai kejuaraan dunia itu, juga ada. itu gimana tuh pendapatnya Bigel sendiri? Sebenarnya aku senang banget sih e-sports bisa segede ini ya. Ini kayak kurang lebih kita orang yang ngerasain e-sports dari zaman bahla tuh ya, kurang lebih itu ngerasa kayak ini pembuktian kita. Ini pembuktian kalau yang dulunya kita dilarang-larang karena ngerasa apa, kita mainin sesuatu hal yang sebenarnya nggak bisa menghasilkan apa-apa, tapi Iya, buang-buang duit malah dulu dianggapnya ya. iya bener, tapi sekarang kita bisa Buang-buang buktiin. warnet gitu. Betul, buang-buang billing warnet kan, buang duit Yo, jajan buat cash segala paket macam. malam. Tapi sekarang kita bisa buktiin. Ini yang kita Heeh. mainin itu benar-benar bisa menghasilkan uang. Dan nggak cuma satu doang selanya untuk menghasilkan uang. Ya kurang lebih so far aku di e-sports sendiri juga karena aku benar-benar fokus di e-sports itu 3 tahun ya. Dan aku ngelihat e-sports sendiri benar-benar udah kayak satu industri yang sama seperti industri-industri umumnya, misalnya kayak industri kreatif kayak perfilman, terus promosikan, itu kurang lebih udah hampir sama gitu. Kita punya proses Oke. untuk seleksi, rekrutmen segala macam, terus kita punya standar kita sendiri untuk SDM yang kita mau. Terus juga untuk e-sport sendiri, tim-tim juga udah mulai jadi berubah bentuk ya menjadi sebuah PT yang bisa kita bilang itu Iya. lebih sustain kan. Sekarang e-sport tuh udah kayak tim-tim basket, tim bola gitu ya. Iya, kurang Ada manajer lebih. segala macam gitu. Iya, untuk transfer pemain juga ada biayanya dan ada prosedurnya. Terus Wadaw. ada, dan untuk di production-nya juga itu bisa jadi satu peluang. Misalnya kita bikin event organizer, terus kalau misalkan misalnya contoh kita lulusan anak multimedia nih, ya kan? Dari komunikasi Mm-mm. dan arahnya multimedia, kita bisa kerja di production-nya untuk e-sports yang turnamen kayak kan untuk production e-sports sendiri untuk live streaming itu ada perlu orang-orang lapangan ya untuk di floor-nya kayak Benar. kameramennya, terus untuk yang bagian FOH-nya itu kita butuh semua. Gitu. Bagus lah ya. Udah bagus banget sih dibanding dulu. Dulu gue main di warnet game apa dulu tuh? Point Blank. Nah, PB PB. ketaker nih tahun berapa nih kayaknya nih.
Udah tua gue juga. Ketaker nih tahun berapa Mainnya kok. PB dulu, terus apa tuh Getampet, Aduh, zaman gue SMP Getampet tuh. lagi. Terus sebut lagi, makin ketahuan umurnya. Ganbon, Ganbon. Ganbon makin ketaker, terus sebutin. Ayo Dance dulu, tapi bukan yang sekarang kan udah pindah kan ya, dulu kan di Pegasus dulu tuh Ayo Dance. Masih kok, masih di Pegasus. Masih ya? Masih di Oh, Pegasus. oke. Gitu lah pokoknya dulu tuh gitu mainan lah gue dulu. Oh, gitu ketaker banget itu tahun 2006 Dimarahin tuh, udah 2006 kalau 2007. kalau jam 6 sore itu belum belum balik itu udah langsung disamperin mama. Tapi emang harus begitu sih. Kalau kalau nggak gitu tuh nggak afdol jadi gamernya. Harus ngerasain kayak gitu. Yoi. Tapi tuh ada namanya di yang gue baca-baca itu. Kalau gamer cewek itu pasti wangi gitu loh. Kalau gamer cowok tuh rata-rata gitu Enggak image-nya. juga, enggak juga. Mamang. Gamer cewek juga ada yang bau. Serius ada. Ada Nggak tahu. ada aja. Yang namanya manusia itu kan mau perempuan mau cowok itu sebenarnya sama aja. Ada cowok yang lebih bersih daripada perempuan, ada cewek yang lebih jorok dari lelaki. Oh ya? Ada sama aja. Ada. Sama aja. Siapa tuh? Nggak boleh dong, nggak boleh. Namanya mendiskreditkan orang tidak boleh. Tapi ada. Enggak, gue penasaran ini ada cewek yang lebih bau dari cowok yang itu gimana caranya? Ya, kan kalau kita ngomongin masalah bau badan ya, bau badan kan bisa karena dia kurang bersih merawat diri, bisa karena hormon. Nah, kalau yang satu itu yang kecium-cium bau, nggak tahu deh karena dia kurang bersih apa karena hormon gitu. Mungkin karena hormon ya. Mungkin. Kita positif aja perempuan tuh bersih. karena kayak kalau Cewek- denger cewek cewek jorok itu tuh kayak Gimana ya? Kayak kok bisa gitu kan. Tapi gue Soalnya- udah kenal beberapa cewek yang joroknya minta ampun sih. Wow. Mau buka IP di sini? Paling tipis-tipis kali ya. Jadi gue kenal 2 orang perempuan nih. Ini dua-duanya nih sama-sama jorok banget. Jadi yang satu itu dia umur 20-an, jarang keramas, terus sampai jarang mandi paling seminggu sekali. Keramas juga jarang, rambut udah lepek nggak tahu kemana kan. Dan kalau anak-anak kecil kutuan tuh biasa ya rambutnya ya. Nah ini lu bayangin seorang perempuan di umur 20-an itu bisa kutuan. Wow. Amazing kan, keren. membuka dunia lebih dalam. Ada lagi satu, ini perempuan sebenarnya kelihatannya bersih-bersih aja dari luar. Oh ya, bajunya rapi, dandanannya rapi, segala macam. Coba masuk ke kamarnya, kandang pecah, kapal pecah. Kalau itu mah kayak wajar deh. Kayaknya cewek cowok tuh wajar deh kamar berantakan mah. Ini berantakannya udah nggak wajar. Ini lebih berantakan dari lelaki. Jadi kayak kamarnya itu untuk dipakai buat tidur aja nggak bisa saking berantakannya. Oh, berarti banyak barang berserakan gitu di kasurnya gitu. Banyak barang berserakan, sampah berserakan. Cucian dia yang harusnya di kamar dia bisa ketinggalan di kamar orang. Mungkin nih, ya. Mungkin nih. Kan ini podcast kan gak ada sponsornya kan ya. Jadi mungkin tadi tuh yang tadi kepalanya jarang keramas, mungkin dia bisa jadi ngelamar jadi seorang BA misalnya Clear, Rejoice gitu, Pantene gitu. Kan ya. Mungkin kayak dia harus kenalan sama Mbak Anggun deh. Kalau yang kamar berantakan mungkin bisa jadi brand ambassador-nya Wipol, Go Clean, bersih ruangan gitu. Biar dia semangat gitu loh. Semangat bener kan ya. Gue ngapain dapat duit nih gitu. Nah itu kayak dia butuh motivasi kayaknya. Gue setuju sih. Kenapa ngomong aja di kesana dah? Perasaan di kan ada gituan. Perasaan poin kita nggak itu deh tadi di briefingnya. Tapi emang gitu sih kalau gue mah poin mah bodo amat kemana ngalor ngidul ya. Yang penting ngobrol lah gitu. Apa-apa. Yang penting kita ngobrol tuh nyambung, kan? Emang pernah ngomong gak nyambung sama orang? Iya, gimana ceritanya? Kayak awkward banget gak sih? Ya gimana ya? Kayak misalnya kita lagi mau ke arah mana gitu, dia malah tahu-tahu lah kok beda sama yang gue tangkepin gitu. tapi emang sih
beberapa orang, gue juga pernah ngerasain kayak gitu, kayak lu berusaha pengen ngobrol sama orang kayak senyambung kita lagi ngobrol sekarang nih, enak nih kan ya, topiknya bisa nyatu gitu loh. Tapi ada orang yang topiknya tuh kayak bertolak belakang banget sama kita, sampai kayak lu cari selanya, lu nggak ngerti yang dia omongin, dia juga nggak ngerti yang lu omongin, akhirnya kayak awkward banget. Nih sebenarnya gue sebenarnya nggak tahu apa-apa nih soal e-sport nih. Soalnya gue udah bukan gamer lagi sekarang. Nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat untuk mengenal e-sports. Enggak, gue sebenarnya tahu e-sport tuh apa segala macam, tapi gue nggak begitu ngikutin banget kayak ini tim ini nih, misalnya ada Aura, ada misalnya EVOS gitu, RRQ gitu. Tahu doang ada itu, tapi gue nggak ngerti ini menang ini gimana lomba segala macam, gue kurang ngerti gitu. Dan kan gue juga gamer lah gitu, tapi game yang gue mainin kayaknya nggak bakal cocok buat ke e-sport sih. Emang biasa lu main game apa? Nah, lu pasti Apa. Lu jangan bilang Candy Crush ya. Lu jangan bilang Candy Crush ya. Subway Surfer kalian. Subway Surfer. Enggak serius. Lu main game apa? Gue main game ini, Apa? main game di handphone. Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh. Oh, Yu-Gi-Oh. Lu jangan salah, Yu-Gi-Oh tuh ada kompetisinya. Emang ada di Indonesia ada e-sportnya? Kalau di Indonesia nggak ada, tapi kalau di luar tuh ada. Kayak itu Di Indonesia juara memang ada. community kan. Tetris aja ada loh dilombain. Serius. Tetris ada tahu World Championship-nya. Kalau ini game apa? Apa? Game apa namanya? Horor gitu, horor ada nggak? Horor? Oh, kalau itu nggak ada. Nggak ada. Paling kan kalau horor yang lumayan asik dimainin rame-rame kan Dead by Daylight tuh. Yang kalau misalnya di mobile itu yang mirip-mirip sama itu tuh Identity V. Itu game handphone kan tuh yang kita nyari satu. Tapi Dead by Daylight sebenarnya ada juga di mobile, udah baru keluar. Cuman kayak regionnya dibatasin. Indo nggak dapet. Jadi kalau lu mau download itu Dead by Daylight di Indo ya lo harus sedikit mengakali ya. Dan HP-nya nggak bisa pakai kentang kan? Bisa kok, bisa. Sebenarnya size-nya nggak gede-gede amat kok. Cuman emang permasalahannya tuh karena Indo itu dia di lock regionnya, Indo nggak ngasih dia masuk. Permasalahan di situ doang. Oh, berarti kalau pakai server, pakai ini dong, VPN mainnya nggak? Nggak usah. Ada trik ya lu mau download. Jadi kayak ada website yang lu, kalau misalkan Android tuh lu download APK-nya, kalau misalkan di iPhone itu lu ganti region. Oke. Soalnya gue pernah nih download game dari luar gitu sebenarnya UK. Namanya Naruto Slugfest. Kayak gue pernah denger deh. Terus. Gue nyoba tuh 2 minggu di handphone kan main, nge-lag-nya minta ampun. Ternyata jaringannya ping terus, sumpah. Kalau itu iya tuh, berarti lu emang harus pakai VPN karena servernya bukan server Indo kan, bukan server Asia Tenggara malah. Server Asia Tenggara. Asia Tenggara. Tapi ping terus. Oh berarti. Sumpah. Nggak, kalau itu sih bener, itu pure masalah servernya sih. Kalau gue bilang. Makanya gue main. Wah udah quest tinggi-tinggi. Terus yang anehnya gue kan udah level sampai level 24 apa waktu itu ya. Gue main lagi, ngulang lagi dong dari level 1 dong. Capek banget lu ngulang lagi dengan ke 24. Ini mana kok karakter gue, kok gue harus masukin nama gue lagi gitu kan. Kata gak ke save dong. Ya. Gue sih uninstall sih. Udah salah banget pasti. Gue kalau udah kayak gitu pasti gue uninstall. Apa ini? Uninstall? Iyalah. Kita udah main capek-capek, HP panas, HP ulang-ulang charger kan. Udah main game. Udah gitu pingnya gede. Beli kota gede-gede tetep ping gitu. Gue kira kota gue mau habis kan. Gue ngisi kota yang banyak kan nih, ya kan. Wih, gila. Lumayan tuh kan gue kota 200.000 sampai gue ngisi kan lumayan tuh. Lumayan udah modal 200.000, ping masih gede, udah main capek-capek kan nge-lag nge-spike itu tuh kagak ke-save, hilang semua ngulang dari nol. Hilang. Fix itu harus di-uninstall sih, gue sih capek kayak gitu. Capek banget dah. Gue nggak tahu sekarang sih, kayaknya sih sekarang udah bener sih. Mudah-mudahan ya. Mungkin habis ini lu bisa coba download lagi. Oh enggak ada, sekarang mah. Terus sekarang lu main game apa? Yang lucu-lucuan gitu? Gue main game-game lama sih, game-game PS1. Apa? PS2, Crash Bandicoot, main CTR. Lu main CTR di mana, di Steam? Enggak, gue main di laptop. Main di laptop. Oh, lu pakai emu? Emang masih ada emunya PS1, gamenya bisa di-download?
Masih lah, Beli di mana mau. bagilingnya? Gue pengen main bisi basi. Ada, tapi kayaknya banyak virusnya deh. Hati-hati. Aduh, gimana serem deh. Soalnya Sofera terakhir 2017 dia update-nya. Nah, jangan deh kalau gitu. Serem juga. Jangan. Bahaya, bahaya. Kalau dulu kan ada tuh satu website kan yang dia bener-bener ngasih downloadan emu-nya sama semua gamenya tuh, game PS1. Nah, Emo Paradise. iya, Emu Paradise juga udah ditutup. Ah, ditutup. Lu bisa download emunya, tapi lu nggak bakal bisa download gamenya. Oh Jadi iya. dia permasalahan, tadi ada masalah sama Nintendo-nya langsung di issue Oh gitu. gitu. Kalau gua sih ini lebih ke situs satu situs kayak situs Rusia gitu. Sosial. Gua downloadnya. Asik nih, Uzbek. Jadi kayak sih aman kalau misalnya lu masang kayak antivirus gitu sih. Nanti kan langsung ke detect gitu virusnya. Oh, kalau gitu ntar gue tumbalin laki gue aja, suruh dia yang download duluan. Kalau dia main aman baru gue download. Gue tumbalin dulu laki gue, suruh dia download tes. Tapi biasanya begitu gue sama laki gue gitu. Sayang, ada link nih, coba kamu tes dulu aman nggak dari virus dan lain-lain. Siap. Ntar link yang dibuka ini yang video kecelakaan, begitu suaranya. Ya Allah. Pernah nggak? Pernah kecelakaan, kenapa kan nanti tahu loh, kok kecelakaan jadi gitu? Terus awalnya udah asik nih kan ya, ceduar, mau lihat akhirnya kan, apakah orangnya selamat atau enggak, tiba-tiba langsung skip. Nah, biasa tapi teman-teman kurang ajar tuh yang kayak gitu. Lagian apa hubungannya suara begituan sampai kecelakaan gitu? Makanya nggak itu emang akal-akalannya prankster aja tuh tukang ngeprank. Aku punya teman kayak gitu, gue lagi kumpul keluarga tiba-tiba kesetel kenceng gitu sih, wah itu teman goblok gitu bener. Ada lagi dulu. Tapi ini gue punya cerita nih kan. Kenapa? Kan gue kan Islam kan. Ya. Terus gue lagi nonton YouTube nih. Nonton YouTube. Sebenarnya kontennya bukan konten-konten gimana gitu kan. Konten masak-masak gitu. Nah, nyokap gue kan tentu saya juga muslim kan. Nah, gue sama nyokap gue tuh lagi ngobrol gitu, tapi guanya di depan laptop, nyokap gue di luar gitu. Nah, tahu-tahu muncul iklan, tahu nggak apaan iklannya? Apaan? Yesus is my savior. What? Kok bisa? Kok YouTube begitu? Terus nyokap gue langsung, yuk, kamu udah jarang ibadah, nontonnya begituan. Ini iklan, dia bilang. Dikira lu pindah agama. Kacau emang. Karena udah jarang ibadah, tahu-tahu nyokap lu pergokin lu lagi nontonin Yesus. Oh, terus itu timingnya pas banget lagi, pas banget nyokap gue lagi nengok kamar gue, pas banget tuh. Suaranya Yesus is my savior. Gue juga kaget kan. Awalnya suaranya tuh iklan tuh kayak panjang gitu kan. Wah, gue bodo amat lah. Gue kasihan nama YouTuber-nya, gue nonton iklan biar duitnya banyak gitu. Tapi lama-lama tuh iklan YouTube ditonton itu lama ngeselin. Karena pertama di iklan 30 detik. Oke, gak gue skip. Terus semenit. Lama-lama 1 jam dia iklan. Gak berhenti. Maunya YouTube apa ini? Iya. Sekarang kan kayak lu promosi lagu aja kan bisa dari YouTube ya. Dari iklan YouTube kan. Banyak banget tuh band-band Korea tuh yang sampai gue apa? Iya, tapi nggak Korea doang. Ada kok kayak rapper gitu, ada juga. India. Perindapan. Enggak. Kalau perindapan gue nggak pernah nemu sih. Kalau yang kayak rapper Amerika kayak gitu sih, lumayan sering sih gue nemu. Nigeria gitu-gitu, terus band-band metal tapi nggak tahu siapa. Band-band metal juga ada ya, gue baru tahu loh. Semuanya, dan itu tuh iklan tuh nggak yang sepotong terus klik ini enggak, tapi full gitu. Kalau dia masukin video konser 1 jam buat iklan ya 1 jam iklannya. Itu Amsyong sih sumpah.
Itu amsyong banget sih. Kan bisa disetel kan di ini kan, itu iklannya bisa di-skip atau enggak. Bisa di-skip, tapi kan gue kadang-kadang kayak gue dengerin podcastnya ini nih, Deddy Corbuzier. Nah, laptop gue tinggal mandi, gue denger suaranya kan. Kok itu iklan nggak habis-habis, gue bilang. Lu mau Pas gue selesai mandi. lu mau skip juga, lu nya lagi mandi. Kota gue habis buat iklan doang banget. Tapi sumpah sih gue agak kesel sama YouTube sejak dia iklannya harus 2 kali sih. Itu asli gue salty banget. Udah enak-enak kan lagi seru-seru, iklannya pas banget. Mantap. Biasanya gini nih momennya nih. Kalian penasaran kan apa yang mau dilihat? Silahkan, atau iklan gitu. Kan. Belilah produk terbaru kami. Anda mencari bungkus produk terbaru, bungkus adalah kaca dari adalah image dari produk Anda. Mungkin terdengar sangat simple. Tapi Anda harus melihat, tidak semudah itu. Lo tau gak itu iklan apa? Gak tahu. Gue hafal banget sih. Hafal lah, dia yang paling sering nongol. Itu iklan ini tahu yang jasa bikin bungkus. Jasa bikin bungkus apa itu? Iya, jadi kayak misalkan lu punya produk merchandise nih kan, lu butuh kayak kotak kayak gitu kan buat tuh package buat packaging itu kan. Nah, dia tuh nawarin jasa itu, jasa bikin packaging yang menarik, tampan dan menawan gitu loh. Jasa membungkus. Jasa inilah desain packaging. Oke, desain kemasannya gitu ya. Iya, desain kemasan. Kalau gue dulu ini iklan karpet mobil. Iklan apa? Karpet mobil. Oh, gue tahu. Trafo. Iya, tahu gue itu yang karpet. Udah kaku banget yang bawain kan? Iya, karpet yang ini. Kamu bandingkan dengan karpet serabut biasa. Sangat mudah dibersihkan. Tidak seperti karpet serabut. Wow. Amazing. Saya suka. Mari kita review iklan-iklan di YouTube. Tapi paling ngeselin iklan tuh kalau muncul pas lagi kita udah tegang nih nonton video horor kan. Lagi klimaks kan? Iya, lagi klimaks tuh. Wah, gila nih, model jump scare. Iklan. Inian iklan. Atau enggak nih lagi jump scare beli di Tokopedia. Coba cek Tokopedia. Tulisan itu muncul Tokopedia, terus ini GoFood yang makan di mana tuh? Yang mana? Yang makan di Indonesia. Kalau iklannya GoFood, iklannya Gojek tuh kayak gue masih seneng liatnya. Konsepnya bagus. Inilah mama gitu. Iya, si iklan ini. Jack dan Joe tuh. Sama ini iklan yang masak apa tuh? Oh iya, yang siapa sih namanya? Bu siapa tuh namanya tuh Bu Siska. Iya, Bu Siska. Siska yang itu kan yang mami masak itu kan. Yang GoPay gitu kan dia. Nah, itu bagus tuh. Nah, kalau udah iklan kaku lagi. Iya, udah iklan kaku, nggak bisa di skip. Gue sih capek sih nontonnya. Tapi itu kayaknya ini ya kenapa? Ini lu lanjut aja. Tadi mau ngomong apa? Gak apa-apa, lu aja dulu. Ini sampai besok kayak begini aja sih. Sampai besok gini sih. Enggak, lu aja duluan. Sama kayak cewek puji cantik ya kayak, kamu lebih cantik. Enggak, kamu lebih cantik. Enggak, kamu dalam hatinya gondok. Ini apa sih ini so cantik, ngaku cantik gitu. Lu duluan. Tadi lu mau lanjut apa? Nah, gue juga lupa sih. Makanya tadi lu dulu gitu. Tadi gue lupa mau ngomong apa. Tadi